Pemirsa, sekarang perhatian guru honorer Supriyani yang diduga menganiaya murid SD Negeri 04 Baito, Konawe Selatan bercabang. Selain menjalani persidangan, pikirannya mungkin terbagi, terutama setelah mobil Camat Baito yang biasa mengantarnya ke pengadilan Andoolo diduga ditembak pada 28 Oktober lalu. Belakangan, sang pengemudi menyebut peristiwa itu bukanlah penembakan. Tetap saja peristiwa itu menyimpan misteri. Untuk membahas topik ini lebih lanjut, kami telah mengundang kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan, serta Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Selamat sore, Pak Andri, Pak Sugeng. Sore, Bu. Terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Ya, Pak Sugeng, Pak Andri, sebelum kita berdialog lebih lanjut, kita dengarkan dulu pernyataan yang satu ini. Yang dialami oleh Bapak Malengga ini terjadi pada saat beliau mengendarai kendaraan dinas Camat Baito, yaitu sekitar pukul 14, Pak ya. Nah, pada saat mengendarai kendaraan tersebut, tiba-tiba ya, Bapak Herwan Matengga mendengar benturan keras pada pintu, kaca pintu bagian kiri, belakang bagian kiri. Beliau tidak mendengar suara tembakan. Kemudian beliau berhenti sekitar 10 meter untuk memeriksa kendaraannya. Dan setelah diperiksa, kendaraannya mengalami kerusakan pecah ya. Namun tidak ada tembus sampai ke dalam. Kalau ada yang mengatakan bahwa itu penembak bunyi letusan apa, saya mohon maaf, saya tidak bisa sebagai saya tidak ada seperti saya dengar. Yang saya dengar hanya itu bunyi di kaca, kayak kerikil itu kita kayak kerikil ya di genggaman kita banting ke seng. Saya punya analisa itu. Kalau saya aja tembakan mungkin meletus. Tapi itu yang saya dengar kayak kerikil itu, misalnya kerikil kita lempar ke seng aja. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa itu tembakan, silakan. Siapa yang mengatakan itu silakan ditanya. Berarti dia lihat. Kalau saya mohon maaf, orangnya saja saya tidak lihat. Bahkan nanti saya tahu kalau orang itu ada, setelah itu pada dibilang dia melihat orang. Tapi saya bilang dengar letusan, tembakan, oh minta maaf saya tidak di bagian itu. Berarti silakan ditanya orang siapa yang gulirkan itu. Yang jelasnya itu setahu saya itu bahwa saya kira burung karena pernah kejadian sama saya bahwa menabrak di kaca sampai saya lihat burungnya itu betul. Jadi kalau dia bilang tembakan, mohon maaf tidak. Pak Andri, kasus yang menimpa mobil Camat Baito yang sesungguhnya terjadi versi Anda seperti apa, Pak? Jadi begini, Pak Herwan itu saya juga kaget bahwa ada videonya seperti itu. Karena jujur aja, waktu kejadian itu saya lagi berada di Rujak Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ karena Ibu Supriyani merasa tertekan dan tidak aman karena di situ yang ada fasilitas pemerintah, sementara kami minta izin untuk kalau bisa Ibu Supriyani ada di situ. Nah, pada saat kami lagi kumpul itu banyak orang yang mendengar itu Pak Herwan itu datang sambil baju dinasnya yang dia pakai itu udah terbuka sambil bercerita secara semangat sekali atau kaget begitu. Dia cerita bahwa dia sementara jalan pakai mobil itu, kemudian tiba-tiba dia dengar suara keras menghantam mobil, kan seperti itu. Nah, kemudian dia sempat habis itu berhenti dan menghentikan mobil dan melihat. Nah, dia melihat bahwa ada orang yang lari ke arah semak-semak pakai baju putih sambil merunduk katanya, Termasuk ada saksi katanya melihat di situ ada seorang bapak yang melihat juga orang tersebut lari. Nah, itu yang dia ceritakan ke kami dan itu banyak yang mendengar. Hanya nggak tahu tiba-tiba
ada pernyataannya di Polsek Baito seperti itu, ya saya nggak tahu apa yang terjadi ke Pak Herwan itu, seperti itu. Ini ada visual yang kami dapatkan pada saat kejadian mobil Camat Baito yang disebut ditembak. Kita lihat mungkin ini apakah memang ciri-cirinya ditembak ataukah ini kena batu kira-kira? Bagaimana melihat ini kalau dari sisi Pak Andri? Ya, jadi kan kalau saya kan bukan ahli apa ya, peluru atau seperti apa. Tapi yang saya bisa pastikan bahwa itu saya melihat kaca, memang kondisinya pecahannya itu banyak ya, pecahannya banyak. Terus ada satu titik itu yang agak dalam masuk, tergali. Sudah tergali itu yang titik yang satu itu, yang pusatnya, titik pusat itu agak tergali, hanya tidak tembus ya, tidak tembus. Nah, di situ kan ada teman-teman juga sempat video dan kita foto dan coba kita kirim foto ini, kita tanya teman-teman yang diperbakin kan, kami coba sounding ini, ya di situ ada beberapa info yang menyatakan bahwa katanya ini mungkin tembakan senjata gas kayak PCP semacam itu. Ada yang menyampaikan juga seperti itu sih. Tapi kan kami pada intinya pada saat itu kami sampaikan ini dilapor aja polisi supaya ini bisa ditelusuri lebih lanjut, karena yang bisa menyimpulkan ini penyebabnya apa itu tentunya kan aparat pihak berwajib. Masalah informasi dari Pak Herwan itu bahwa ada burung yang menabrak apa semuanya, itu jujur saja bahwa banyak yang mendengar, bahkan wartawan juga ada di situ. Wartawan juga sempat mengkonfirmasi ke Pak Herwan, itu pernyataan awalnya berbeda dengan apa yang disampaikan itu. Tapi dari informasi yang Anda himpun mungkin dari apakah itu dari Bu Supriyani maupun juga warga-warga sekitar mungkin, apakah kejadian-kejadian seperti ini sering atau mungkin pernah terjadi sebelumnya? Tidak ada kejadian seperti itu sebelumnya ya. Tidak ada. Jadi kami juga tanya apakah memang ada sering kejadian-kejadian seperti itu, misalnya ada mobil yang lewat, kemudian kacanya di ini atau apalah seperti itu. Sebelum ini belum pernah ada. Belum. Pada saat kejadian itu terjadi di dalam mobil ada siapa saja Pak Andri? Pak Herwan. Jadi mobil itu kan Ibu Supriyani kan tinggal di Rujak. Jadi waktu sidang hari pertama dia mengendarai mobil itu kan ke pengadilan. Jadi pulangnya juga pakai itu. Nah, sidang hari kedua, saya menyampaikan ke Bu Supriyani agar tidak numpang atau ikut lagi di mobil itu, tapi ikut di mobil saya. Tapi mobil tersebut masih ikut juga mengawal di belakang, begitu. Berarti hanya Pak Herwan sendiri ya? Iya, Pak Herwan, cuma Pak Herwan sendiri. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, melihat kasus ini secara menyeluruh, apakah pandangan Anda melihat bahwa Polri atau polisi sudah proper kemudian menyelidiki maupun juga menyidik kasus yang berkaitan dengan guru honorer Supriyani? Terhadap pokok perkaranya ya, ini kan sudah di sidang pengadilan ya. Ini kita ikuti proses sidang lah. Tetapi dorongan beberapa pihak dalam kasus Ibu Supriyani ini ya, itu arahnya adalah pada penyelesaian restoratif justice, itu pertama ya. Yang kedua, di dalam kasus-kasus terhadap seorang guru yang dituduh melakukan pendisiplinan kepada muridnya ya, ini setidak-tidaknya pernah ada putusan pengadilan ya, bahwa seorang guru yang melakukan tindakan pembinaan itu tidak bisa dipidana. Nah, persoalannya tuduhan material bahwa si ibu ini melakukan penganiayaan itu kan akan diperiksa. Yang ketiga, ya tidak harus juga dihimpun keterangan apakah tuduhan ini adalah upaya kriminalisasi ya, dengan pendekatan adanya penggunaan abuse of power daripada ayah korban, atau didalami kecenderungan dari seorang guru yang melakukan kekerasan. Karena dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak,
arah anak untuk dilindungi dari kekerasan pihak-pihak yang punya relasi kuasa itu menjadi perhatian. Jadi kita serahkanlah pada proses persidangan, tetapi saya juga mendorong ini kasus harus diselesaikan dengan cara yang baik, tidak berat untuk Ibu Supriyani, karena akan menyerang kelompok guru ini. Itu yang pertama ya. Yang kedua, terkait dengan katanya adanya penembakan. IPW mencatat ya beberapa bentuk intimidasi, serangan kepada pihak-pihak tertentu itu ada beberapa catatan. Oke. Satu, serangan tersebut harus kepada tubuh atau badan daripada korban. Pak Sugeng, mohon maaf saya potong Pak Sugeng. Iya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan jeda untuk azan maghrib. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami NTV Prime. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog bersama saya Patricia Mapaliai. Pemirsa, melalui sambungan Zoom masih bergabung kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan dan juga Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Saya ingin ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng, Anda bisa melanjutkan tadi yang terpotong di segmen awal soal dugaan mobil camat yang kemudian ditembak dugaannya. Sama satu lagi yang soal restoratif justice Anda sebutkan di awal tadi. Kenapa kemudian pertemuan yang digelar berkali-kali tidak kunjung mendapatkan hasil yang positif, Pak Sugeng? Restoratif justice itu ya memang bergantung kepada satu sikap dari masing-masing pihak ya. Sikap dari masing-masing pihak ini sangat menentukan apakah satu RJ akan terlaksana dengan baik atau tidak. Berangkat dari ketulusan ya, ketulusan untuk menyelesaikan problem dengan damai. Nah, kalau salah satu pihak kemudian tidak bersetuju dengan alasan apapun, maka satu perkara yang telah dinyatakan memenuhi unsur akan tetap naik kepada persidangan. Nah, ketidaksetujuan ini mengapa bisa terjadi harus ditelusuri ya. Mungkin saja bahwa ada tekanan permintaan yang tidak mampu dipenuhi oleh salah satu pihak. Dalam kasus Supriyani ini kan ada permintaan 50 juta ya, kalau tidak salah. Informasinya demikian. Bayangkan guru honorer yang penghasilannya mungkin sangat kecil ya, 600.000 per bulan, harus memenuhi permintaan 50 juta. Nah, ini pasti tidak akan mampu dipenuhi ya. Jadi di sini apakah ada keinginan untuk mencari keuntungan yang kita tidak tahu. Restoratif justice itu pertama di kepolisian, tapi bisa juga di tingkat pra penuntutan atau di kejaksaan. Kalau tidak bisa dilanjut juga di pengadilan ya. Tapi kalau sudah tuntutan di pengadilan, kesepakatan perdamaian itu tergantung jaksa nih. Apakah dia akan menggugurkan tuntutan atau menuntut dengan tuntutan yang ringan atau putusan pengadilan yang ringan. Itu kita serahkan pada proses lah. Kalau terkait dengan pengancaman, jadi tadi saya sudah sebutkan ya beberapa bentuk tekanan, intimidasi, pengancaman kepada pihak-pihak tertentu itu ada beberapa bentuk. Pertama, serangan kepada badan, ya badan daripada sasaran. Kedua, kepada properti, ya properti dari milik dari korban yang diintimidasi atau akan menjadi sasaran. Ketiga, saat ini ada alat komunikasi, ya. Nah, serangan tersebut bisa kepada melalui ancaman melalui alat komunikasi, ya, atau melalui satu intimidasi melalui media sosial. Nah, ini harus diperhatikan. Serangan juga bisa ditujukan kepada keluarga, ya. Ancaman melalui verbal, melalui pesan, ya.
kepada orang-orang keliling katakanlah Supriyani. Apakah ini sudah ada ya? Apakah ini sudah ada? Kalau ini belum ada atau ada, ini akan menjadi pertimbangan. Kedua yang diserang itu kan adalah properti mobil ya. Ya. Mobil ini bukan milik Supriyani. Mobil ini bukan milik Supriyani, tetapi pernah digunakan. Kalau menurut saya ini harusnya tidak menjadi isu serangan terhadap Supriyani ya. Jadi menurut saya seperti itu. Tapi harus didalami memang. Bisa juga serangan tersebut kepada pendamping atau kuasa hukum yang melindungi, memberikan perlindungan hukum. Nah, kepada Pak Andri ini, apakah ada satu tekanan, ancaman yang menyasar kepada Pak Andri yang tujuannya kepada Supriyani? Itu tadi bentuk-bentuknya bisa melalui alat komunikasi, melalui media sosial, ya. Nah, ini harus didalami. Kalau dalam hal mobil ini, menurut saya ini belum merupakan serangan atau ancaman kepada Supriyani, ya. Ya. Oke, Pak Sugeng, ada kemudian informasi juga bahwa Camat Baito setelah kejadian itu dipecat oleh Bupati Konawe Selatan. Apa tanggapan Anda? Dipecat. Informasinya Apa kami terima alasan? sedemikian, Pak Sugeng. Menurut saya Bupati tentu kan harus melakukan sesuatu, harus ada dasarnya ya. Ya. Kalau dipecat ini bisa digugat ke pengadilan tata usaha negara karena tidak ada alasan, kecuali sebelum-sebelumnya ada satu proses pemeriksaan dugaan pelanggaran. Ya, kalau tidak ada pemecatan tidak bisa. Kalau mutasi bisa saja mutasi ya. Tapi mutasinya alasannya apa gitu? Ya. Oke. Mutasi dalam bentuk demosi atau kenaikan posisi? Oke. Ini Oke. harus didalami ya. Kita jangan terlalu Baik. inilah. Saya Jangan terlalu kalau gitu saya ingin tanyakan reaktif. ke Pak Andri. Pak Andri, sebetulnya apa yang terjadi Pak berkaitan dengan dipecatnya Camat Baito soal kasus ini? Iya, jadi kami tadi malam dan pagi ini juga sudah mengkonfirmasi ke Pak Bupati. Jadi memang isu di sana terkait Supriyani ini kan liar ya, karena misalnya ada tuduhan-tuduhan bahwa Pak Camat Baito itu tidak netral, karena katanya cuma mendampingi Supriyani, ya kan, memberikan fasilitas rujak untuk tinggal seperti itu kan. Nah, ini kan sebenarnya memang bahwa keberadaan Supriyani di Rujak itu memang kami coba meminta kepada pemerintah, siapa tahu ada fasilitas bisa digunakan, karena Supriyani pada saat keluar dari lapas dia tidak mau pulang ke rumah karena dia merasa ketakutan, termasuk juga adanya permintaan beberapa pihak mau ketemu seperti Pak Andri, itu. fasilitas yang Anda maksud di sini berupa apa? Berupa rumah kah atau Rumah jabatan camat untuk tempat tinggal sementara. Karena rumah jabatan ini kan dekat dengan kantor pengadilan, supaya memudahkan untuk proses sidang seperti itu. Nah, sehingga ini menjadi sejak ada kejadian penembakan ini, bukan penembakan, insiden lah seperti itu ya, kami menyampaikan ini isunya berkembang liar begitu, seperti itu. Ada Camat Baito mengantar Supriyani seperti apa, sehingga menurut Pak Bupati bahwa ini dinonaktifkan dulu, bukan dipecat ya, dinonaktifkan untuk meredam suasana dan membuat situasi di masyarakat menjadi ini. Akhirnya kami juga pada saat itu ya Supriyani kami arahkan, dan kami teman-teman kuasa hukum mengarahkan ke rumah ibunya, dan di sana juga kami coba mendampingi terus supaya kami memastikan bahwa kondisi Supriyani ini aman dan bisa mengikuti persidangan-persidangan selanjutnya. Apakah dinonaktifkannya Camat Baito juga berkaitan dengan keinginan sejumlah pihak soal adanya perdamaian dalam kasus ini? Ya, ini kan memang perdamaian, terus terang bahwa ini kan didorong atau menjadi rame setelah kasus ini viral kan, Nah, jujur saja
bahwa perdamaian ini sebelum kasus ini viral kan sudah pernah diupayakan, tapi tidak terjadi karena terkendala masalah uang. Itu seperti itu. Berarti terkonfirmasi bahwa restoratif justice yang diupayakan sebelumnya memang tidak menemukan jalan keluar karena persoalan uang damai itu ya Pak ya? Ya, jadi begini, tadi kan kami juga sudah periksa saksi-saksi. Kami sudah mendapatkan kesimpulan atau fakta-fakta bahwa pada saat di tingkat penyidikan, Supriyani ini kan dipaksa mengaku oleh penyidik ya, namanya Pak Jepri. Dipaksa supaya mengakui saja perbuatan, ya supaya perkara ini dihentikan seperti itu. Oke, Pak Jeffrey itu siapa, Pak Andri? Penyidik baik. perkara. Ya, sehingga Ibu Supriyani dengan terpaksa bahkan menangis, dia pergi ke rumah Pak Wibowo untuk meminta maaf dan mengaku. Karena Ibu Supriyani tidak mau ditetapkan tersangka. Karena menurut Pak Jepri, penyidiknya kalau sudah minta maaf, itu sudah bisa selesai perkara ini. Tapi kan tidak seperti itu. Saat restoratif justice itu berjalan, Anda sudah mendampingi Bu Supriyani belum, Pak Andri? Iya. Pada saat di penyidikan, kami mendampingi nanti sudah tersangka. Ya, sudah tersangka. Proses-proses sebelumnya itu tidak. Nah, sehingga setelah minta maaf itu, kemudian tidak terjadi perdamaian karena apa? Ya, itulah ada informasi-informasi bahwa ada permintaan sejumlah uang agar kasus ini bisa betul-betul diselesaikan. Gitu. Oke. Dengan... Nah, sekarang, saat ini, setelah perkara ini maju ke pengadilan, nah pihak-pihak seperti misalnya dari kepolisian maupun kejaksaan kan kemarin-kemarin sebelum sidang, itu kan mendorong agar terjadi perdamaian. Ya. Nah, tapi kan kami menolak karena kami melihat bahwa justru perdamaian yang didorong ini lebih kepada untuk memaksakan Supriyani mengakui perbuatan dan meminta maaf. Nah, itu kan kami tahu bahwa tujuannya ini untuk memojokkan Supriyani. Karena Supriyani sebenarnya tidak pernah mengaku di awal, baik mulai dari tingkat penyelidikan sampai penyidikan, Ibu Supriyani konsisten tidak pernah mengakui telah melakukan pemukulan tersebut. Oke, itulah kenapa sampai sekarang masih fight ya dengan kasus ini. Ya, bagaimana dengan Pak Andri, dengan kejadian mobil Camat Baito yang diduga ditembak itu, bagaimana kondisi psikologi Bu Supriyani saat ini? Apakah itu cukup mempengaruhi ataukah sebaliknya? Ya, Ibu Supriyani memang ya sejak keluar dari lapas ya jujur saja bahwa beliau kan tidak merasa bahwa situasinya menjadi seperti sekarang kan. Jadi dia merasa ini menjadi masalah besar, kemudian tekanan juga tentunya banyak, apalagi setelah ada kejadian ini. Tapi kami berusaha untuk memberikan dukungan, untuk memberikan penguatan, dan kami memberikan perlindungan yang kami mampu untuk memberikan kepada Ibu Supriyani. Karena sekali lagi kami sampaikan bahwa pentingnya Ibu Supriyani tetap aman, kondisinya tetap stabil, karena persidangan tidak bisa dilanjutkan kalau Ibu Supriyani tidak aman seperti itu. Pak Andri, dengan status Bu Supriyani sekarang sebagai terdakwa, artinya pengawasan atau mungkin perlindungan yang diberikan untuk Bu Supriyani itu berarti dari pengadilan bukan? Ataukah mungkin Anda berharap bahwa Bu Supriyani ini juga mendapat perlindungan dari pihak-pihak lainnya seperti misalnya LPSK? Ya, kalau untuk perlindungan Bu Supriyani ya selama ini tidak ada misalnya dari lembaga-lembaga. Kami saja yang coba dari tim-tim kuasa hukum, tim LBH memberikan perlindungan dan keluarga lah seperti itu. Hanya kemarin kami coba mencari satu tempat yang kira-kira bisa digunakan. Nah, kemarin kan kita menggunakan rujak, tapi itu kan menjadi polemik juga gitu. Menjadi polemik, akhirnya kami carilah tempat kembali itu ke orang tuanya. Nah, sementara misalnya kalau kita meminta perlindungan seperti di LPSK, ini kan kalau LPSK kan fokus aja kepada saksi dan korban, ya kan? Nah, sementara ini Ibu Supriyani kan dia bukan saksi atau korban, dia selaku yang terdakwa seperti itu. Nah, itu juga yang kami ya mungkin belum menemukan lah siapa yang kira-kira bisa. Tapi untuk sementara kami pastikan bahwa Ibu Supriyani dalam perlindungan kami dan sementara posisinya aman.
Baik, Pak Sugeng, dalam kasus-kasus seperti ini ada yang kita kenal dengan judicial activism atau pilihan keputusan yang dibuat oleh hakim dalam mewujudkan keadilan. Bagaimana Pak Sugeng melihat diksi ini kemudian diaplikasikan dalam kasus Supriyani? Ini ada yang namanya sahabat peradilan ya. Sahabat peradilan itu bahasa apa ya? Bahasa asingnya itu apa ya, saya lupa nih ya. Amicus curia ya, amicus curia ya. Amicus curia ini bisa diberikan masukan dari pihak-pihak yang tadi disampaikan, yaitu ahli, pemerhati perlindungan terhadap guru ya, ahli hukum ya, atau kelompok-kelompok yang concern kepada perlindungan terhadap guru. Nah, amicus curia ini bisa diajukan secara tertulis kepada pengadilan untuk memberikan satu sisi pandang yang bisa memberikan satu pencerahan kepada pengadilan untuk memberikan pertimbangan yang menguntungkan buat Supriyani. Ini dalam prakteknya, dalam praktek peradilan kita, walaupun di dalam KUHAP itu tidak ada, tetapi dalam praktek perkembangannya bisa dilakukan. Ya, jadi bisa diajukan oleh penasihat hukum, kelompok-kelompok yang mau memberikan pendapatnya. Saya sendiri pernah memberikan pendapat ya dalam kasus seperti ini secara tertulis, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan isu tadi Pak Camat itu dinonaktifkan, menurut saya tindakannya ini berlebihan dan tidak tepat ya. Justru Pak Camat ini sebagai seorang pamong wilayah di tingkat kecamatan, dia harus wajib memberikan satu fasilitasi bahkan perlindungan, bahkan bantuan kepada warganya. Ini bukan soal keberpihakan. Karena Pak Camat ini bukan dalam posisi sebagai aparat penegak hukum. Justru beliau adalah pamong masyarakat yang harus bisa memberikan pengayoman. Kalau Supriyani selama ini merasa tertekan dan juga terlalu jauh dari pengadilan, memberikan rumah jabatan tidak ada problem ya, untuk menumpang ya, bukan permanen, menumpang. Kalau karena ini kemudian dia dinonaktifkan, ini saya pertanyakan di tindakan Bupati. Bupati mungkin kan ada Forkominda ya. Forkominda itu salah satunya adalah Kapolres ya. Apakah ada tekanan dari Kapolres ya? Karena aparat yang melakukan pelaporan terhadap Supriyani kan anggota polisi. Ini harus dicek ya. Dan penonaktifan itu dasarnya apa? Merujuk pada peraturan pelanggaran ASN apa ya? Ini justru menjadi masalah baru ya, masalah baru di dalam isu Supriyani ini ya. Nah, jadi ada dua aspeknya adalah biarkan proses hukum berjalan ya, pengadilan sebagai lembaga pengadil ya. Kemudian aspek yang kedua, Supriyani kalau menurut saya tidak ada ini ancaman tekanan ya kepada Supriyani, tapi mungkin psikis yang dialaminya itu harus psikis yang dialaminya harus ditumbuhkan ya, keberanian untuk membela diri. Ya malah masalah baru itu soal Camat dinonaktifkan. Oke, Pak Sugeng, ketika kemudian hal-hal seperti dinonaktifkan ini diberlakukan, efek dominonya akan seperti apa? Terlebih khusus dengan kasus-kasus yang melibatkan tenaga honorer atau guru honorer maupun juga anak di bawah umur. Penonaktifan ini menjadi tanda tanya ya, menjadi kontraproduktif dalam penyelesaian kasus Supriyani, menjadi bahan gunjingan baru ya, bahan isu baru ya. Jadi seperti itu ya. Terkait dengan kasusnya Supriyani sendiri kan kasus personal ya, personal dalam hubungan perbuatannya yang sedang diminta pertanggungjawaban. Benar atau tidak kan saat ini sedang didalami. Kalau guru-guru honorer kan melihat seperti ini, ya dia jadi takut, ya karena saat dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional
itu tidak boleh ada intervensi dalam hal pekerjaan guru dalam mendisiplinkan anak, ya. Fungsi sekolah juga penting untuk mengawasi dua, intervensi dari luar dan juga mengawasi guru untuk tidak berkecenderungan melakukan kekerasan, ya. Apakah ada catatan-catatan Ibu Supriyani ini punya kecenderungan melakukan kekerasan? Itu juga adalah sekolah yang tahu, ya. Jadi semua hal harus seimbang dan proporsional. Tidak boleh ada memang kekerasan oleh guru terhadap muridnya, ya. Jadi ini semuanya harus didudukkan pada porsinya. Baik. Begitu. Oke, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. NTV Prime segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Saya masih berdiskusi bersama dengan Pak Sugeng dan juga Pak Andri. Saya ingin ke Pak Andri terlebih dahulu. Pak Andri, hari ini ada sidang lanjutan klien Anda. Apa yang terjadi dalam sidang hari ini, Pak? Adakah saksi yang dihadirkan dari kuasa hukum? Ya, tadi saksi dari JPU semua. Jadi ada 5 orang saksi tadi, ada 2 orang tua korban, kemudian ada 3 guru, ya. Nah, di persidangan tadi banyak fakta-fakta menarik yang saya pikir ini semakin menguatkan keyakinan kami bahwa perkara ini memang dari awal sudah dipaksakan atau direkayasa, ya. Bahwa keterangan dari saksi orang tua kita bisa lihat antara ayah dan ibunya ini banyak keterangan yang berbeda satu sama lain, seperti itu. Kemudian dari pemeriksaan tadi terungkap bahwa perkara ini memang penanganannya tidak sesuai prosedur, ya. Jadi seperti misalnya bahwa perkara ini penyidik sudah pergi mengambil barang bukti sapu di sekolah, ya. Itu pukul 13.20, sementara perkara ini dilaporkan pukul 14.12. Nah, ini kan sesuatu yang tidak lazim, ya. Perkara belum dilaporkan tapi penyidik sudah bergerak cepat mengambil barang bukti misalnya. Kemudian sebelum perkara ini dilaporkan, ini juga katanya pelapor dalam hal ini orang tua korban yang kebetulan adalah anggota juga Polsek Baito itu sudah koordinasi memang dengan Kapolsek. Jadi menjadi pertanyaan kita, kenapa kok perkara pidana mau dilaporkan harus koordinasi dulu dengan Kapolsek? Kan ada apa seperti itu. Kemudian terungkap juga fakta tadi dari saksi-saksi bahwa sebenarnya Ibu Supriyani waktu awal itu, waktu pergi minta maaf kepada Pak Wibowo, itu atas suruhan dari penyidik yang namanya Jeffrey. Jadi Jeffrey menyampaikan kepada kepala sekolah, tolong sampaikan kepada Ibu Supriyani bahwa berkas-berkasnya ini sudah lengkap dan saksi-saksinya sudah lengkap, besok rencana akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi sarannya, agar sampaikan ke Ibu Supriyani datang saja mengaku dan minta maaf kepada orang tua korban, dalam hal ini Pak Bowo. Nah, kepala sekolah menyampaikan ke Ibu Supriyani. Nah, Ibu Supriyani kan sangat-sangat terpukul sekali sampai menangis karena dia harus pergi mengakui sesuatu yang dia tidak lakukan. Tapi akhirnya Ibu Supriyani luluh juga pergi karena dia sudah ketakutan dan juga dia mempertimbangkan dia punya anak kecil. Seperti itu. Nah, setelah datang minta maaf, ternyata juga perkara itu tidak diselesaikan, tidak berhenti. Dan ternyata kegiatan minta maaf itu ternyata dijadikan fakta baru oleh penyidik selanjutnya bahwa Ibu Supriyani sudah mengakui kesalahan, padahal itu sebenarnya adalah jebakan, seperti itu. Nah, ini memang dari awal kami melihat bahwa polisi mencoba mengejar pengakuan Ibu Supriyani. Karena apa? Saksi-saksi yang melihat kejadian ini cuma 3 orang anak kecil, 3 orang anak SD kelas 1, dan kami sudah periksa keterangannya semua bertentangan satu sama lain, tidak konsisten antara satu. Yang satu bilang kejadiannya jam 8.20, yang satu bilang jam 10, yang satunya bilang tidak tahu jamnya. Padahal di BAP kita bisa lihat ketiga anak itu BAP-nya sama semua bahwa kejadian jam 10. Dan semua kata-kata di dalam BAP kami melihat itu semacam copy paste aja dari
dari keterangan anak satu ke anak dua ke Oke. anak tiga. Jadi sepertinya didesain, tapi dalam persidangan itu terlihat bahwa keterangannya berbeda-beda. Nah, kemudian juga tadi sempat diperiksa guru. Karena gini, Ibu Supriani ini kan guru kelas 1B kan. Nah, guru kelas 1A, kelasnya korban itu adalah Ibu Lilis namanya. Ibu Lilis sudah diperiksa tadi bahwa yang dituduhkan kejadian pemukulan itu di tanggal 24 Oktober hari Rabu itu tidak ada karena Ibu Lilis yang mengajar di situ sampai pulang anak-anak SD kelas 1 itu jam 10, nggak ada pernah kejadian itu. Makanya dia kaget juga. Oke, Pak Sugeng, mendengar apa yang dikemukakan oleh Pak Andri dalam sidang hari ini, apa yang ingin Anda highlight atau mungkin ada komentari, Pak? Karena kasus ini berawal dari saksinya hanya 3, kemudian anak kecil semua, yang notabene pernyataannya berubah-ubah. Apa yang ingin Anda soroti sebetulnya? Perkara yang melibatkan anak itu ada ketentuannya ya. Anak-anak ini apalagi anak kelas 1 ya. Di dalam prosedur undang-undang perlindungan anak ya. Ini anak-anak harus didampingi ketika diperiksa. Didampingi oleh siapa? Kalau tidak salah oleh Balai Bapas ya. Bapas apakah mendampingi? Itu ya, atau setidak-tidaknya orang tua korban, orang tua anak. Ini saya tidak tahu nih ya, karena anak kecil yang 1 tahun keterangannya itu bukan subjek hukum dia bukan subjek hukum, keterangannya yang bisa dijadikan satu alat bukti, kecuali korban. Korban itu pun harus didampingi oleh pihak Bapas kalau tak salah itu ya. Nah itu pertama. Yang kedua terkait kasus ini, ya tadi kan sudah disampaikan ya oleh penasihat hukum beberapa fakta. Saya tidak bisa mengomentari karena saya tidak bisa tidak terlibat di dalam kasus ini. Pasti pengadilan harus melihat secara formil keterangan anak-anak di bawah umur sebagai saksi ini bisa menjadi satu alat bukti yang kuat atau tidak. Terkait penyitaannya, ini agak aneh nih tadi. Jadi pengambilan barang bukti tersebut itu tidak sah ya. Barang bukti tersebut diambil kemudian baru dibuatkan laporan. Ini agak aneh nih memang ya. Harusnya dibuat laporan dulu kemudian baru dilakukan penyitaannya ya. Jadi ini dicocok-cocokkan. Kira-kira itulah. Baik, Pak Sugeng terakhir, artinya kalau dilihat mungkin dari perspektif Polri, apakah sebetulnya ini dilihat sebagai kasus yang sederhana atau kasus yang kompleks? Ini kasus yang sederhana apabila prosedur-prosedur di dalam proses hukum ini profesional. Ya, prosedurnya dilakukan secara profesional. Tadi sepertinya pembuatan laporan polisi ya. Setelah pembuatan laporan polisi, baru kemudian alat buktinya disita, ya. Kemudian yang kedua, pendampingan dari orang tua ketika memeriksa anak ini ada atau tidak, atau dari balai pendamping anak ya, itu ada atau tidak. Ya itu prosedur ini penting ya. Kalau tidak ada keterangannya tidak bisa jadi satu alat bukti ya. Yang bisa memperjelas satu peristiwa pidana. Ya. Jadi begitu. Oke, Pak Andri, terakhir waktu kita sangat terbatas. Apa yang ingin Anda buktikan di pengadilan, Pak Andri? Ya, dari awal kami sudah sampaikan bahwa kami akan membuktikan bahwa Ibu Supriani tidak bersalah. Ya, Ibu Supriani tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan. Dan kami ingin membuka kasus ini terang benderang sehingga dapat terlihat bahwa di sini ada rekayasa yang dilakukan ya oleh aparat penegak hukum, termasuk ada berbagai macam bentuk penekanan, intimidasi agar Ibu Supriani mengaku bersalah dan juga ada permintaan uang seperti itu, sehingga kalau hasilnya bahwa Ibu Supriani bisa kami buktikan dan bebaskan di pengadilan, kami ingin para aparat ini juga bisa diproses ya, baik itu secara etik maupun secara hukum karena telah mempermainkan
penegakan hukum seperti itu. Baik, Andri Darmawan, Sugeng Teguh Santoso, terima kasih Pak Sugeng, Pak Andri sudah bergabung di NTV Prime Baik, Dialog. Kami tentu akan update perbaruan terbaru soal kasus guru honorer Supriyani. Terima kasih sekali lagi, selamat malam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat malam. Pemirsa, demikian NTV Prime hari ini. Kami tutup sampai di sini. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Saya Patricia Mapali. Sampai jumpa.